Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Garda Mu'alaf Indonesia. Pada hari ini di depan saya ada seorang pemuda bernama Undi Chen. Betul ya? Betul. Ya, ini KTP-nya Undi Chen. KTP-nya masih dari Provinsi Riau nih. Saudara Undi ini menyatakan dirinya untuk memeluk agama Islam. Betul ya? Betul. Sudah menghubungi admin, jadi kami sudah buatkan sertifikat. Jadi kita tinggal melakukan prosesi syahadat ya. Nah, untuk mensegerakan berarti kita langsung aja dengan prosesi syahadatnya ya. Nanti kalau setelah selesai baru kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini sertifikatnya sudah disiapkan. Panggilannya Undi kan ya? Ya, Undi, betul. Undi, tolong cek dulu yang di KTP ada yang salah nggak, nomornya, namanya, alamatnya. Baik. Coba dicek dulu. Nomor nicknya bener? Benar. Alamat bener ya? Benar. Cukup? Benar, cukup. Cukup ya? Nah, oke. Seperti biasa, sebelum kita melakukan prosesi syahadat, saya ada beberapa pertanyaan. Oke. Yang pertama, apakah Undi Chen ini menyatakan diri mau memeluk agama Islam itu karena kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Karena kemauan sendiri. Alhamdulillah, karena di Islam tidak ada paksaan ya. Betul. Yang kedua, apakah orang tua sudah tahu? Sudah. Kira-kira reaksinya bagaimana? Dari orang tua juga setuju. Setuju? Ya, setuju. Oke. Tidak dipermasalahkan untuk masalah Alhamdulillah. agama. Ya. Saya nanya gitu kenapa? Supaya nanti kalau misalnya orang tua menentang, Betul. melarang, Undi nanti boleh menjawab atau membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Betul. Ya. Dengan orang tua kita tetap harus hormat walaupun beda keyakinan. Ya, itu tujuannya. Dan orang mau masuk Islam itu tidak harus minta izin orang tua sebenarnya. Apalagi yang sudah dewasa seperti ini. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat, yaitu setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Ya, apakah Undi Chen ini berjanji untuk berusaha menjalankan syariat Islam ini dengan baik? Saya berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi Undi untuk, namanya Undi ya? Ya, Undi, betul. Bukan undian ya? Bukan. Dan ngomong-ngomong ini Undi Chen namanya kan C-H-A-N. Chen ini sebenarnya sama dengan Tan ya. Betul. Berarti kita sama-sama setan berarti. Satu warga. Satu warga. Ini satu warga berarti bahasa ini ya. Nah, kalau begitu Undi Chen tolong baca dari sini pernyataan memeluk agama Islam sampai sini ini ya. Terus dengan ini saya nama langsung ke ini aja agama sebelumnya. Langsung ini dengan keadaan sampai dan kalimat dua kalimat syahadat. Baru nanti saya tuntun bersyahadat ya. Sudah siap? Siap. Kalau udah silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, nama Undi Chen, agama sebelumnya saya Buddha, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kita sekarang berjabat tangan. Undi Chen tinggal ikuti ya kalimat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Undi Chen sudah sah menjadi muslim. Ya, saya peluk dulu sebagai saudara saya nih. Wah, sama-sama Chen nih, sama-sama Tan. Semoga istiqomah ya. Amin. Semoga istiqomah. Oke, sekarang ada yang tinggal ditandatangani. Undi tanda tangan di atas materai, terus tulis nama di sini. Silakan. Ya. Oke, nanti sampai rumah, ini kan dibawa pulang ya. Sampai rumah tinggal ditempel dengan foto ya. 3 kali 4 ya. Ya. Nah, terus habis itu segera diurus ya. Segera diurus untuk mengganti keterangan agama di KTP. Baik. Oke.
Ini nanti setelah ditempel foto boleh di laminating fotokopi. Baik. Ini saya serahkan ke Undichen, KTP-nya saya kembalikan. Baik. Oh, ini udah lebih bisa. Nah, ini ada beberapa bingkisan nih. Yang pertama ada buku tuntunan sholat, harus dibaca ya. Baik. Nanti supaya bisa sholat sendiri. Ini juga ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat namanya, ya. Ini memang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Jangan dilihat jumlahnya, diterima dengan baik ya. Ini juga ada buku apa nih? Terjemah Juz Amma. Boleh nanti jadi bacaan. Ini ada buku praktis sholat sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga buku Iqra. Nah, buku Iqra ini nanti jadi gini. Kita akan kirim guru privat ke rumahnya Undi supaya Undi bisa belajar Iqra nanti ya. Ini nanti pakai buku ini. Nah, setelah selesai itu baru nanti belajar baca Quran dengan ini. Ini ada Quran dari Al-Fatih ya. Quran mudah baca. Ini juga tolong diterima. Nanti belajar bagaimana adab memegang Quran ya. Seorang muslim pegang Quran ada adabnya. Dia harus berwudu dulu, ya. Dan taruh Quran di tempat yang paling baik, jangan sembarangan, ya. Terus ini ada sajadah. Oh, sajadah ini ada bacaan Qurannya, tapi bukan ayat ya, ini hanya bacaan Qurannya pada saat gerakan-gerakan sholat. Bacanya apa gitu. Dulu waktu sekolah sering nyontek nggak? Tidak. Oh enggak. Sekarang belajar nyontek kalau belum hafal ya. Kalau sudah hafal ya nggak apa-apa. Ini ada sarung dari BHS Tech, sarung atlas ya. Udah sunat belum? Sudah. Kapan? Sudah. Dari Kapan sunat? 2 bulan yang lalu. Oh 2 bulan yang lalu. Oh kenapa waktu itu sunat? Alasannya? Bersih. Kesehatan. Dan wajib juga. Oke. Kesehatan ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Ini saya taruh dalam ya semuanya. Nanti semuanya dibaca ya. Baik. Seperti biasa. Oh ini saya masukin sini sekalian. Baik. Nah ini tolong diterima. Baik. Ya. Terima kasih. Seperti biasa saya ingin memberitahukan 2 hal. Yang pertama, sebenarnya setiap orang yang lahir, termasuk Undi dan saya, dulu ketika kita lahir kita tuh fitrah. Fitrah. Tahu fitrah? Tidak. Fitrah itu sifat asal manusia. Fitrah kita itu sebagai muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada pencipta. Ya, percaya kan sang pencipta kita, ya, itu adalah Allah SWT. Kita berserah diri kepada pencipta kita disebut muslim. Nah, tapi mungkin dulu Undi menjadi Buddha atau saya menjadi Kristen itu karena orang tua kita. Sekarang Undi mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sekarang masuk Islam, artinya Undi sebenarnya kembali ke fitrah manusia sebagai muslim, ya. Jadi mulai sekarang Undi sudah kembali menjadi muslim yang harus berserah diri hanya kepada pencipta kita, gitu ya. Yang kedua, setiap orang yang bukan Islam ketika dia bersahadat, sebenarnya dosa-dosa dia dari mulai akil balik sampai dia bersahadat itu insya Allah dihapuskan, ya, 0, jadi 0 nih, kembali ke 0 nih. Tapi kebaikan dari Undichen dari mulai akil balik sampai bersahadat itu insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, itu 2 kabar yang ingin saya beritahukan kepada Undichen, bahwa Allah SWT itu maha adil. Orang yang mau kembali ke fitrahnya diterima dengan dosa yang 0, tapi kebaikannya semua dicatat sebagai modal kita menjadi muslim. Ya, jadi mulai hari ini Undi seperti bayi yang baru lahir, seperti selembar kertas putih. Tinggal Undi teruskan dengan tulisan-tulisan amalan-amalan baik, diisi dengan ibadah-ibadah, gitu ya. Ada yang mau ditanya? Cukup? Cukup ya, alhamdulillah. Ini KTP-nya. Terima kasih. Kita minta nanti Undi sebagai orang yang dosanya 0 nih, doain kita, doain semuanya yang nonton di sini ya, pemirsa juga doain supaya kita semuanya istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten, ya. Juga doain supaya semua kita di sini tuh dijabah
hajat kita. Yang belum umroh bisa naik umroh, yang sedang terlilit hutang bisa dilunasi hutangnya, yang belum punya anak bisa dikaruniai anak dan sebagainya. Yang belum punya jodoh bisa diberikan jodoh yang baik. Ya, tolong doain kita semua ya. Karena dosa lu nggak ada sekarang, dosa gue sekarang banyak. Ya, terus kemudian kita juga sama-sama berdoa. Semoga kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Kita sekarang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti yang diturunkan melalui Rasulnya, itu Al-Quran dan Sunnah. Kita ikutin ya. Dan juga insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya. Dan terakhir kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Nanti tolong sediain waktu dalam seminggu 2 hari, kasih tahu ke Mbak Suci hari apa, jam berapa, kita kirim guru privat ke rumahnya Undi. Belajar mulai nol, ya, dari mulai niat, wudhu, mandi besar, baca Iqra sampai bisa baca Quran. Nanti kita monitor perkembangannya ya. Ingat nanti pulang mandi besar, mandi seperti biasa, tapi sebelum mandi dimulai dengan niat. Niatnya dalam hati aja. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Lillahi ta'ala, gitu aja. Saya berniat mandi besar. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala itu hanya demi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang Rik tutup aja, Rik, suaranya kenceng banget sih. Nah, sekarang buru-buru nggak kan? Tidak. Ngobrol sebentar boleh? Boleh. Nah, ini kan Undi Chen kan seorang yang dari agama Buddha. Ya. Gimana ceritanya kok tiba-tiba mau masuk Islam? Apa sudah lama pengen, apa baru kemarin, apa gimana? Kalau untuk ceritanya dari waktu kecil yang seperti yang tadi diceritakan, seringnya berantem sama orang-orang Muslim di kampung. Di kampung. Oh, terus? Sering sekali. Nah, masih anak-anak. Masih anak-anak. Jadi dalam pikiran pasti mikirnya ini kaum Muslim orang-orangnya kayak gini. Masa agamanya kayak gini kah? Nah, begitu setelah lulus SMA kerja di Bandung, sempat ketemu orang-orang Muslim di orang-orang Muslim yang di Bandung. Aku beda sama yang di situ. Udah dewasa. Udah dewasa. Di situ sering saya bergaul juga sama orang Muslim, tanya-tanya juga tentang Islam. Nah, dan beda sama agama-agama sebelum yang saya pegangi. Gitu apa nih? Buddha. Bedanya dengan Buddha? Bedanya dari attitude pertama, adab itu jauh berbeda yang diajarin gitu kan. Dan juga sampai di Sulawesi saya sempat kejadian insiden kecelakaan, itu tangan saya pernah putus kena mesin. Nah, di situ teman-teman saya itu yang Muslim pada doain. Sampai sempat saya dikirim videoin, terharu kayak ini yang sebenarnya, agama yang sebenarnya di situ. Dari doanya mereka, teman-teman sekitar yang mendoain. Nah, di situ saya mulai belajar juga tentang Islam. Jadi dalam hati saya, ya ini agama yang benar, agama yang sebenarnya. Waktu kecelakaan itu tahun berapa? Tahun 2021. Oh, 21. Ya. Oke, terus ya samping-samping teman-teman juga yang Muslim semua. Jadi saya juga cari tahu lewat media sosial, dari Kok Dondi, dari Ustadz Adi Hidayat juga, kadang juga sama Ustadz Abdul Somad. Jadi dengerin ceramahnya mereka. Jadi dari hati sendiri, dari otak sendiri ya, ini agama yang benar. Gitu. Alhamdulillah. Berarti dari akhlaknya orang Islam yang Undi temui di Bandung, di Sulawesi, Undi merasa bahwa mereka kok menjalankan Islamnya dengan baik gitu ya. Betul. Jangan dibandingin orang udah dewasa sama anak-anak dong. Kalau anak-anak mah biasa lah ya. Betul. Tapi melihat akhlak orang Islam di Bandung dan Sulawesi akhirnya menghantar atau membawa Undi untuk belajar Islam. Betul. Berapa lama belajar Islamnya? Dari waktu di Bandung juga sih udah sering tanya-tanya sama teman-teman kan tentang Islam, kenapa berhijab, kenapa babi haram, kenapa tidak boleh lakukan seperti ini. Jadi semua bukan hanya dari
apa namanya karangan mereka sendiri, tapi Oke. memang ada tercatat di Ada dalilnya. betul Oke. dari mereka ngeceritain dan saya juga cari tahu sendiri benar. Alhamdulillah ya. Ya ini adalah satu buah contoh. Berarti Muslim itu bisa membawa atau menjadikan seseorang menjemput hidayah dari akhlaknya. Ya, alhamdulillah lah ketemu Muslim-Muslim yang baik loh. Iya. Ya, Muslim yang nggak baik juga ada. Tetapi kalau kita mau melihat sebuah ajaran, jangan dari orangnya. Betul. Alhamdulillah Undi melihat Muslim yang akhlaknya baik, kemudian membawa Undi belajar Islam. Alhamdulillah sekarang menjadi Muslim. Alhamdulillah. Berarti mulai sekarang Undi harus bisa menunjukkan akhlak yang baik juga. Insya Allah. Jangan sampai, udah bisa ngomong insya Allah. Jadi jangan sampai nanti orang di luar Islam melihat Undi, oh Muslim kok begini, jangan. Ya, harus bisa memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Alhamdulillah, orang tua tadi bilang udah ngomong berarti sama orang tua, sudah berarti ya. pernah. Papa, mama udah nggak ada. Mama udah gak ada. Oke. Papanya berarti Buddha juga. Ya, papa udah. Berapa saudara? 4, 4. Undi nomor 3. nomor 3. Di Jakarta dari tahun berapa? 2022 saya di Jakarta. 22. Oke. Terus di Jakarta dulu pertama kali dari Bangka ke Bagan Siapi-Api. Ini orang Bagan Siapi-Api yang terkenal dengan apa? Nelayan gitu ya. Dulu saya di Cilacap, banyak orang-orang dari Bagan Siapi-Api yang menangkap ikan. Banyak sekali, rata-rata dari orang Bagan. Banyak juga yang kita kenal dekat. Dari Bagan dulu langsung ke Bandung atau ke Jakarta Iya, dulu? ke Bandung, langsung di Bandung. Terus dari Bandung pindah ke Sulawesi? Ya, setelah kerja di Bandung 2 tahun, pindahlah ke Sulawesi. Nah, kerja di Sulawesi sana juga lumayan, hampir 3 tahun. Oh, Hampir udah 3 lama tahun. juga. Jadi pas kejadian ini, di apa namanya, berhenti dari sana, pilihnya usaha sendiri. Gitu. Oh, sekarang usaha sendiri? Usaha apa nih sekarang nih, kalau boleh tahu nih? usaha online. Jualan online? Ya. Jualan apa? Jualan casing HP iPhone. Oh, casing HP? Ya, Semua HP atau? Untuk iPhone sih. Oh, iPhone aja? Wah, lu curang nih, gua bukan iPhone nih. Kirain kalau yang Android juga mau minta nih. Minta beli maksudnya, bukan minta. Oh gitu ya. Udah lama jadi sekarang usahanya? 1 tahunan sih. 1 tahunan. Cukup lah ya? Ya, Bagus lumayan, ya? Cukup. Cukup. Bagus. Alhamdulillah. Semoga lancar terus. Amin, semoga lancar terus ya. Jualannya di rumah berarti? Iya. Oh, berarti stok sendiri? Iya, betul. Stok banyak berarti? Lumayan. Waduh, lumayan banyak berarti ya. Alhamdulillah. Ada yang mau diceritain yang unik tentang Islam dulu mungkin waktu lagi belajar? Atau semuanya baik-baik saja? Terus akhirnya yakin dengan Islamnya gitu? Atau mungkin dulu pernah mendengar, katanya Islam teroris, katanya Islam ini itu, pernah dengar gitu? Tidak sih, cuma pernah dijelasin sama teman untuk apa namanya, kita kan sebelum lahir ya, kita sebelum lahir ada ditanyain sampai 77 kali ya, kalau nggak salah ya, 77 kali apakah apa namanya, mau lahirin, maksudnya 77 kali itu diceritakan masa hidup kita di dunia seperti apa, dan kita yakin sebanyak 77 kali untuk kita apa namanya berjalan hidup di dunia, apakah itu benar ya? Gini, kalau yang saya tahu nih ya, saya mungkin belum pernah baca yang itu, tapi kalau yang saya tahu di dalam Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sudah menginformasikan kepada kita bahwa sebelum kita lahir jadi manusia, jiwa kita dulu sebelum lahir itu kita sudah bersyahadat, kita sudah berikrar bahwa Rob kita, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita lahir, kita sudah nggak ingat ya, ketika lahir jadi bayi, kita nggak tahu apa kita lahir di keluarga muslim atau lahir di keluarga yang bukan muslim. Kalau orang-orang yang lahir di keluarga yang muslim, mereka bisa memelihara syahadatnya tiap hari ketika mereka mulai sholat. Tapi kalau seperti kita dulu nih, dulu situ lahir di keluarga Buddha, saya lahir di keluarga Kristen, kita kan nggak tahu la ilaha illallah, ya kan? Kita taunya tahu-tahu udah menjadi Kristen, udah tahu-tahu udah jadi orang Buddha, gitu kan? Nah itu ya apa namanya, kita nggak tahu la ilaha illallah. Tapi ketika kita sudah mendengar Islam, kemudian kita menerima ajaran Islam sampai kita masuk Islam seperti kita sekarang nih, alhamdulillah. Berarti tadi Undi sebenarnya sedang mengulang syahadat waktu di alam sana, alam ruh gitu. Nah, mengulang. Nah, mulai sekarang tiap hari nanti Undi akan mengulang syahadat itu terus, menjaga di bibirnya. Ya.
dari sholat udah berapa kali, ya kan? Itu berarti kita memelihara la ilaha illallah di dalam bibir kita. Kalau kita bisa memelihara la ilaha illallah di dalam bibir kita dan di dalam hati kita, insya Allah surga. Itu udah simple, ya. Ada mau ditanya? Cukup. Alhamdulillah, saya senang sekali ya dengan seorang pemuda Undi Chen, namanya Chen sama saya Tan. Sekarang anak-anak muda sudah banyak yang mengenal Islam dan masuk Islam, ya. Kita sama-sama berdoa semoga kita semuanya istiqomah. Dan yang paling penting apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah tahu artinya? Mati dalam keadaan baik. Atau mati dalam keadaan muslim gitu. Ya, mati dalam keadaan muslim itu artinya mati dalam keadaan baik. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 30 30 300 300. Kalau di bagian siapi-api ngomongnya gimana? Sacap-sacap sape-sape ya? Betul. Bener kan? Sacap-sacap sape-sape. Nah, itu nomor rekening Bank Muamalat atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Ya, bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Nanti mulai besok kita membina Undi Chen ya, supaya bisa menjadi muslim yang kafah. Muslim yang kafah artinya muslim yang totalitas gitu ya. Kita pamit undur diri, kita insya Allah akan ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.